Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Fisa Lutfiani dengan NIM 12540101040. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Pertanyaan pertama, ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman. Jawabannya, retorika sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, ketika para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates menggunakannya untuk berdebat dan menyampaikan gagasan di ruang publik. Pada masa itu, retorika dianggap seni berbicara yang mampu memengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Memahami asal-usul itu bermanfaat karena mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, menyampaikan dan bertanggung jawab, sebuah keterampilan yang tetap penting hingga hari ini. Pertanyaan kedua, perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Jawabannya, perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah dimulai pada tahap manusia purba, yang mulai mengenal simbol, gerak tubuh, dan suara sebagai cara menyampaikan pesan. Pada masa ini, manusia belum mengenal tulisan, sehingga komunikasi bergantung pada ekspresi, isyarat, dan bunyi-bunyian sederhana. Memahami tahap awal ini bermanfaat karena mengingatkan kita bahwa komunikasi berkembang dari sesuatu yang sangat sederhana hingga menjadi sistem yang kompleks seperti sekarang. Dari sana, kita belajar bahwa kemampuan berkomunikasi adalah kunci manusia berkembang, bekerja sama, dan membangun peradaban. Pertanyaan ketiga, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab dan akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jawabannya, komunikasi disebut sebagai interaksi karena di dalamnya selalu ada proses sebab dan akibat. Apa yang kita ucapkan memengaruhi orang lain, dan respon mereka kembali memengaruhi kepada kita. Dalam alur timbal balik ini, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi membangun hubungan, saling memahami, dan menciptakan perubahan. Memahami hal ini bermanfaat karena membuat kita lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih peka terhadap respon orang lain, dan lebih mampu menciptakan komunikasi yang sehat dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan keempat, cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada masa musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi bisa berdasarkan aspek fisik. Jawabannya, cara kita berbicara saat musim hujan dan musim kemarau bisa berbeda karena konteks fisik memengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Cuaca yang dingin, basah, atau panas membuat kita menyesuaikan nada, pilihan kata, bahkan sikap karena membantu kita lebih peka terhadap situasi sehingga pesan yang kita sampaikan tetap tepat, nyaman, dan mudah diterima oleh lawan bicara dalam berbagai kondisi. Pertanyaan kelima, saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Jawabannya, dalam perkuliahan, komunikasi berfungsi sebagai sarana edukasi karena melalui penjelasan, diskusi, dan tanya jawab, dosen dapat mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa. Proses ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun pemahaman, melatih cara berpikir kritis, dan memperkaya wawasan. Memahami fungsi ini bermanfaat agar mahasiswa lebih aktif, lebih menghargai proses pembelajaran, dan mampu memaksimalkan setiap kesempatan komunikasi di kelas. Pertanyaan keenam, stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Jawabannya, stand up comedy adalah bentuk komunikasi yang bertujuan menghibur melalui cerita, humor, dan kritik ringan.
Dalam proses itu, komunikasi tidak hanya membuat penonton tertawa, tetapi juga menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih mudah diterima. Memahami fungsi hiburan itu bermanfaat karena membantu kita melihat bahwa komunikasi bisa menjadi sarana melepas stres sekaligus media refleksi yang menyenangkan. Pertanyaan ketujuh, pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Jawabannya, pada tingkat pengetahuan, pengaruh dapat muncul sebagai perubahan persepsi dan perubahan pendapat, karena informasi baru mampu membuka cara pandang yang berbeda. Ketika seseorang memahami sesuatu lebih jelas, ia diyakini memahami hal ini bermanfaat agar kita lebih terbuka menerima wawasan baru, lebih bijak dalam menilai informasi, dan lebih siap berkembang dalam cara berpikir. Pertanyaan ke-8, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Jawabannya, gangguan komunikasi yang muncul akibat kesalahan bahasa disebut gangguan teknik, karena pesan tidak tersampaikan dengan jelas akibat pilihan kata, struktur kalimat, atau pengucapan yang kurang tepat. Memahami hal ini bermanfaat agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa, lebih teliti menyusun pesan, dan mampu menyampaikan informasi dengan lebih efektif sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. Pertanyaan ke-9, jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Jawabannya, untuk menjadi komunikator yang handal, mengenal diri sendiri adalah langkah awal yang paling penting, karena dari sanalah muncul kejelasan tujuan dan cara berbicara yang lebih otentik. Seperti itu, kredibilitas, kekuatan, pengaruh, dan kemampuan mengelola sumber daya termasuk uang membantu pesan kita lebih dipercaya dan didengar. Memahami hal ini bermanfaat agar kita membangun komunikasi bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari karakter, integritas, dan kesiapan diri secara utuh. Pertanyaan ke-10, kemampuan manusia berbahasa yang membedakan dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Jawabannya, kemampuan manusia untuk berbahasa adalah ciri khas yang membedakan dari hewan. Hal ini muncul karena otak manusia berkembang jauh lebih kompleks. Bahasa memungkinkan kita mengekspresikan pikiran, merencanakan tindakan, dan bekerja sama dengan lebih efektif. Memahami keistimewaan ini bermanfaat agar kita lebih bijak menggunakan bahasa, bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk membangun hubungan dan menyampaikan ide dan menciptakan perubahan yang positif. Terakhir, ayah adalah sosok yang sering diam, tetapi langkahnya selalu mengajarkan banyak hal. Dalam memimpin keluarga, ia tidak perlu banyak bicara, namun tanggung jawabnya terlihat dari cara ia bangun lebih awal, bekerja tanpa mengeluh, dan memastikan setiap anggota keluarga merasa aman. Ia mungkin lelah, tetapi tidak pernah menunjukkan rapuhnya. Ia mungkin tidak selalu mengucapkan kasih sayang dengan kata-kata, tetapi setiap keputusan, setiap pengorbanan kecil yang sering tak terlihat adalah bukti kuat cintanya. Perjuangannya bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga keluarga tetap utuh, menjadi tempat pulang yang hangat, dan berdiri di depan menghadapi segala sulitnya hidup. Dari ayah, aku belajar bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah tentang ketegasan yang lembut,
kasih sayang yang tidak berisik, dan komitmen yang tidak pernah putus. I love you, Ayah.